Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba dapat kiriman link, kayak websitenya bagus, kita lihat. Nah, ini namanya Aksi Bahasa. Alamatnya aksi.puspendik.kemendikbud.go.id. Oke, kita langsung masuk ke websitenya. Oke, ini saya menggunakan handphone, jadi tampilannya seperti ini. Nah, bentuknya potret. Nah, di sini bagaimana ini apa sih? Oke, ini salah satu program Kemendikbud untuk apa ya? Ada macam-macam pembelajaran di sini. Oke, yang pertama kita masukkan nama kalian di sini. Oke, untuk orang. Oke. Nah, nama kalian di sini kering. Oke, misalkan nama kamu. Oke, langsung kita klik mulai. Oke, let's go. Nah, di sini ada banyak pilihannya nih. Hai guys, pilihlah salah satu wacana dari daftar di bawah ini. Oke, di sini ada suku laut, komodo, gunung padang, pencaksilat, pasar, cenderamata, kue tradisional, dan lain-lain. Di sini ada namanya dongeng Indonesia. Oke lah, kita coba dengan namanya dongeng Indonesia. Oke. Nah, selamat mengerjakan. Oke, kata disuruh selamat mengerjakan. Namanya ada Ibu Guru Maya, bukan namanya Maya ya, tapi Bu Guru ini dia modelnya itu dia melalui jaringan internet dia, jadi seolah-olah dia Bu Guru di dunia maya, di dunia internet, di website. Oke, hari ini kita akan membaca teks dongeng Indonesia. Mari kita mulai dengan menggunakan Google untuk mencari informasi di internet. Nah, biasa kita menggunakan Google ya, Google istilahnya. Oke, yang pertama, lihat hasil pencarian Google di sisi kiri. Lihat teks yang berwarna biru di samping yang paling mudah, yang paling mungkin menjelaskan tentang dongeng Indonesia. Oke, mana sih Pak pencarian Google di sisi kiri? Oke, karena ini bentuknya potret bukan landscape. Kalau landscape ada nanti di sebelah kiri tampilan layar kamu, tapi karena potret kita lihat di bawah. Nah, dia ada di bawah. Oh, ini dongeng. Nah, tadi katanya suruh klik yang, nah kita coba klik yang ini, klik yang ini. Oke, nah kita klik ya. Okok. Nah, oke, halaman situs yang benar akan dibuat untukmu. Okok. Okok katanya. Oke, yang pertama ini adalah ini udah bentuk Peragam Dongeng Indonesia. Ada laman dongeng yang sama, beda nama satu cerita. Oke, pertama dongeng Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali dongeng. Dongeng-dongeng itu diceritakan turun-temurun selama ribuan tahun. Pada mulanya, dongeng-dongeng itu diceritakan dari mulut ke mulut. Kemudian, penulis-penulis pada zaman sekarang mulai menuliskannya kembali. Setiap provinsi di Indonesia memiliki dongengnya sendiri-sendiri. Beberapa dongeng sangat mirip dengan dongeng dari daerah lain. Bahkan, ada dongeng yang mirip dengan dongeng-dongeng di luar negeri. Beberapa dongeng Indonesia yang terkenal adalah Bawang Merah dan Bawang Putih, Timun Mas dan Semong. Setiap dongeng memiliki nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh pembacanya. Oke, lalu ngapain nih Pak? Kita lihat lagi prioritas selanjutnya. Oke, nah di sini ada nomor 2. Nomor 2, apa tujuan dongeng dituliskan kembali? Nah, tujuannya apa? Kalian jawab di sini. Nah, kalian ketikkan di sini, misalkan apa sih tujuan dongeng dituliskan kembali? Salah satunya adalah untuk apa ya? Sebagai melestarikan cerita dongeng. Melestarikan cerita dongeng agar tetap abadi, tetap terus dilestarikan. Oke, lanjutnya mungkin ada untuk ada pesan moral, kan banyak ya, ada manfaatnya ya. Tujuan dituliskan dongeng kembali itu ada banyak pesan moral yang kita ambil untuk para pembacanya. Lanjut nomor 3, apakah dongeng penting untuk diceritakan? Jelaskan alasanmu. Oke, itu tadi. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu pertanyaan adalah apakah dongeng penting untuk diceritakan? Penting. Untuk apa? Jelaskan alasanmu. Yaitu tadi karena banyak jangan banyak ya, terdapat pesan moral
moral di dalam ceritanya. Apa sih, banyak ya, banyak macam-macam ya pesan moralnya. Nah ini salah satu penting tidaknya dongeng untuk diceritakan. Oke, kita simpan. Itu jawabannya masing-masing ya, berbeda-beda boleh. Oke, itu jawaban yang saya akan berikan. Oke, lalu Ibu Guru Maya berbicara lagi. Di Aceh ada sebuah dongeng mengenai seekor naga bernama Semong. Klik pada Semong di dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Mana sih? Oh iya, nah ada di sini ya. Nih, Semong Aceh. Oke, kita klik berarti situ. Oke, klik. Oke, nah kita baca dulu. Semong, judulnya itu Semong. Pada zaman dahulu di laut Aceh hiduplah Semong, seekor naga sangat besar. Naga ini suka mengganggu kapal-kapal berlayar. Ia juga suka menyemburkan air laut sebanyak-banyaknya ke darat. Semong membuat masyarakat menjadi sangat takut. Suatu hari, seorang lelaki bernama Sinabang bertekad untuk menangkap Semong supaya penduduk menjadi aman. Ia memiliki seruling ajaib yang bisa membuat Semong tertidur. Wow. Ketika ia menemukan Semong, ia segera meniup serulingnya. Ia berhasil. Semong tertidur. Sinabang segera mengikatnya di dasar laut. Orang-orang merasa sangat senang. Hati-hatilah, kata Sinabang. Suatu saat nanti Semong akan terbangun. Dia akan membuat bumi berguncang, lalu menghisap air laut dan menyemburkannya ke darat. Apa yang harus kami lakukan kalau itu terjadi? Tanya penduduk. Kalian harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi, jawab Sinabang. Sejak saat itu, jika bumi berguncang, orang-orang segera berlarian ke bukit sambil berteriak, Semong, Semong, Semong. Nah, seperti itu. Oke, nah terus sudah selesai ceritanya. Ini contoh gambar. Oh, ini Semongnya ya. Pertanyaan saya, Sinabang di sebelah mana ya? Oh, dia ada di darat, jadi tidak terlihat karena di sini tidak ada darat. Oke, lalu Bu Guru pasti berbicara lagi. Nah, mengapa Sinabang ingin menangkap Semong? Nah, apa yang tadi ceritanya? Apa yang kamu baca ceritanya tadi apa? Oke, kenapa ingin menangkap Semong? Karena Sinabang mengganggu, membuat warga takut. Oke, kita takut. Oh, takut ya. Oke, kita simpan. Oke, wajib diisi ya. Ya, setidaknya buat pemahaman kalian. Lalu pertanyaan kelima dia muncul lagi. Bu Guru bertanya, apa yang terjadi jika orang tidak pergi ke tempat yang tinggi ketika Semong menyemburkan air ke darat? Kira-kira apa yang terjadi ya jika orang tidak pergi ke tempat ketika menyemburkan air? Ya itu tadi. Yang terjadi adalah ya tersembur mungkin ya. Mungkin tersembur. Oke, mungkin, tapi kalian bisa jawab sendiri. Oke, kita lanjut ke simpan. Oke, di sini kalau ketika kalian tidak mengisi, tidak menjawab, kalian klik simpan. Bisa ada pertanyaan dari Pak Guru, kolom isian belum diisi, apakah kamu yakin mau melanjutkan? Oke, ya mungkin kalian susah untuk menjawabnya atau ingin melewatinya. Lalu Ibu Guru Maya bertanya kembali, ada lagi sebuah dongeng tentang raksasa lautan. Cerita itu berasal dari Sumatera Utara. Sekarang klik pada gergasi dari laut di dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Mana gergasi dari laut? Gergasi dari laut Sumatera. Oke, ini kelihatan kan? Nah, yang warna biru. Oke, kita klik. Oke, gergasi laut. Di Sumatera Utara ada daerah yang bernama Barus. Dahulu Barus adalah kota yang sangat terkenal ke seluruh dunia karena menghasilkan kapur barus yang sangat bagus mutunya. Oke, kalian tahu ya kapur barus? Oke, orang-orang menggunakan kapur barus untuk pewangi dan mengawetkan mumi. Oke, kalian tahu mumi? Oke, mayat yang diawetkan ya, seperti di Mesir itu ya. Banyak orang memberi kapur barus ke kota ini, sehingga kota ini menjadi sangat ramai. Suatu hari, para raksasa yang disebut juga dengan gergasi
datang dari laut. Mereka membuat ombak bergulung sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, ombak semakin besar. Orang-orang sangat ketakutan, tapi mereka tak bisa melawan. Para raksasa itu melemparkan ombak yang sangat besar ke Barus. Dalam waktu singkat, Barus yang indah itu menjadi rusak oleh para gergasi. Pertanyaan saya, mana gergasinya? Oh, nggak kelihatan ya? Atau mungkin bentuknya seperti buto hijau kali ya, monster yang serem, atau ya yang bentuknya aneh, atau seperti alien. I don't care. Oke. I don't know. Nah, lalu pasti ada pertanyaan lagi. Nah, mengapa kota Barus rusak? Kalian pasti bisa menjawab kenapa kota Barus rusak. Nah, siapa yang menyebabkannya? Oke, kalian bisa jawab. Oke, kita lanjut aja dengan simpan. Oke, ya. Nah, pertanyaan lagi. Dongeng dari daerah Riau ini juga menarik untuk dibaca. Mana ya? Sekarang klik bawang merah dan bawang putih dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Oke, mana ya bawang merah bawang putih? Oke, ada di warna ungu. Kita klik. Oke. Bawang merah bawang putih. Oke, kita baca. Di sebuah kampung hiduplah seorang anak perempuan bernama Bawang Putih. Semenjak ayahnya meninggal, Bawang Putih hidup bersama ibu tiri dan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah sangat dimanja ibunya. Ia biarkan saja bermain dan tidak punya kewajiban mengurus rumah. Bawang Merah menjadi anak yang sangat pemalas. Suatu hari, Bawang Putih mencuci baju di pinggir sungai. Tak sengaja, baju ibu tirinya hanyut di bawah arus. Bawang Putih pun sangat cemas. Ia segera mengejar baju itu hingga sampai di sebuah gua. Gua apa ya? Mungkin gua hantu atau gua entahlah. Ternyata di gua itu tinggal seorang nenek. Takut? Mengerikan juga. Oke, aku menyimpan baju ibu tirimu yang hanyut, kata si nenek. Aku mau memberikan baju itu padamu, tetapi tolong bantulah aku membersihkan gua ini. Bawang Putih pun membantu si nenek. Setelah gua itu bersih, nenek itu memberikan 2 labu yang berbeda ukurannya pada si Bawang Putih. Oh, jadi dikasih labu 2. Ngapa nggak dua-duanya diambil? Oke. Pilihlah hadiahmu kalau kau suka labu yang besar atau yang kecil. Bawang Putih memilih labu yang kecil. Kenapa dia milih yang kecil ya? Karena menganggap labu yang satu lagi terlalu besar. Ia tidak ingin serakah. Nah, bagus itu. Saat sampai di rumah, ia membelah labu itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat begitu banyak perhiasan di dalamnya. Apakah hanya ada 1 labu ini di gua itu? Tanya ibu tirinya. Tidak, ada 1 labu lagi yang lebih besar, jawab Bawang Putih. Bawang Merah langsung menuju gua itu. Begitu bertemu si nenek, ia segera mengambil labu besar dan membawanya pulang. Ia tidak mau membantu si nenek membersihkan gua. Ia hanya ingin perhiasan saja. Aku akan mendapatkan emas yang lebih banyak karena labunya lebih besar, ujar Bawang Merah yang pemalas. Ia segera membelah labu itu, namun betapa terkejutnya Bawang Merah karena ternyata isinya adalah ular berbisa. Ular berbisa. Aku tertipu, aku terjebak. Oke, seperti itu lagunya. Ia sangat ketakutan. Oke, nice. Ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan. Mengapa Bawang Putih mau membantu si nenek membersihkan gua? Kenapa tadi ya Bawang Putih mau membersihkan gua? Sepertinya karena dia ingin mendapatkan baju yang hanyut tadi ya, baju ibu tirinya tadi yang hanyut ketika dicuci di pinggir sungai ya. Oke, begitu jawabannya. Kalian ketik di jawaban pertanyaan nomor 7. Oke, kita lanjut, simpan dan oke, di sini ada ada gambar. Pilihlah gambar yang paling sesuai gimana nih? Yang paling sesuai dengan cerita bahwa ketika Bawang Merah berada di gua si nenek. Pilihlah gambar yang paling sesuai dengan cerita ketika Bawang Merah berada si guanya. Oh, ketika Bawang Merah. Oke, dia mengambil yang bawang merah ya. Bawang Merah mengambil yang warna yang besar. Oke, kita lanjut dan simpan. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Menurutmu apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih ini? Oke lah, jangan terlalu serakah. Ketika kalian mendapatkan sesuatu yang sedikit, yang kecil, yang kurang maksudnya apa ya, yang biasa aja, syukuri aja.
Oke, jangan kamu pengen mendapatkan mulut yang besar, ternyata yang besar itu belum tentu hasilnya itu lebih baik dari yang kecil. Jadi jangan lihat segala sesuatu dari ukuran dan bentuknya. Oke, mungkin itu ya. Kalian bisa ketik di situ atau kalian punya jawaban lain, silahkan. Oke, Bu Guru Maya, di Jawa Tengah ada dongeng tentang seorang anak perempuan yang dikejar raksasa. Anak perempuan itu bernama Timun Mas. Sekarang klik pada Timun Mas di dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Mana ya? Timun Mas. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Oke, judulnya adalah Timun Mas. Oh, timunnya seperti mas atau masnya punya timun? Oke, kita lihat, kita baca dulu. Makanya kalian tidak akan tahu kalau kalian tidak biasakan suka membaca. Oke. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tidak punya anak. Suatu kali seorang raksasa datang dan memberi bijinya. Suatu kali seorang raksasa datang dan memberinya biji mentimun. Tanamlah biji mentimun ini, ujar si raksasa. Suami istri itu lalu menanam biji mentimun hingga menjadi besar dan berbuah. Wow. Mereka sangat senang. Mentimun itu lalu diambil dan dibelah. Ternyata di dalamnya ada bayi perempuan yang sangat cantik. Oh, kok bisa ya? Oke, namanya juga dongeng. Mereka memberinya nama Timun Mas dan menjadikannya anak sendiri. Oh, ketika Timun Mas sudah besar, si raksasa datang dan ingin mengambilnya. Suami istri lalu memberi Timun Mas benih mentimun, duri, garam, dan terasi. Ambillah ini untuk melawan raksasa itu, ayahnya berpesan. Timun Mas segera lari, namun raksasa itu sangat besar sehingga ia mudah dikejar. Tak hilang akal, Timun Mas melemparkan benih mentimun. Tiba-tiba saja muncul ladang mentimun yang sangat luas. Raksasa itu berhenti dan memakan semua mentimun yang ada. Namun ketika kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas kemudian melemparkan duri. Tiba-tiba hutan bambu muncul menghalangi raksasa. Tapi dengan cepat raksasa bisa keluar dari hutan itu. Timun Mas kemudian melemparkan garam. Seketika lautan yang luas muncul. Tapi raksasa ternyata bisa berenang. Wow, amazing. Ia pun menyeberangi lautan itu. Dengan cemas, Timun Mas melemparkan senjata terakhirnya, yaitu terasi. Oh, terasi. Tiba-tiba muncul rawa berlumpur yang luas. Aku tetap bisa menangkapmu, Timun Mas, seru raksasa. Ia masuk ke rawa, namun kakinya terasa berat dan dilangkahkan. Lumpur rawa itu sangat tebal. Ia terperangkap di dalamnya. Timun Mas akhirnya selamat dan bisa kembali ke rumah orang tuanya. Nah, inilah dia gambarannya ya. Oke, Timun Mas yang terakhir dari Timun. Oke. Ada pertanyaan apa sih? Oke, 10. Apa saja yang diberikan orang tua Timun Mas untuk melawan raksasa? Apa fungsi benda-benda itu? Oke, tadi ada garam, ada duri, ada apa lagi tadi? Ada terasi dan saya lupa, coba kamu baca lagi ke bawah ya, kamu scroll lagi. Oke, kita lanjut dan simpan dan ya. Mengapa suami istri itu meminta Timun Mas untuk lari dan melawan raksasa? Ada pertanyaan, ada ini apa? Jawaban pilihan jawaban ya? Apa? Ada pilihan ganda ya? Oke. Yang pertama, raksasa itu sangat besar dan kejam. Mereka tidak mampu melawan raksasa. Mereka tidak ingin raksasa mengambil Timun Mas atau mereka ingin membuktikan raksasa itu bisa dikalahkan. Jawaban saya mungkin mereka tidak ingin raksasa mengambil Timun Mas itu mungkin ya. Oke. Mungkin kalian punya jawaban lain. Oke, kita lanjut. Ada lagi dongeng yang menarik dari Kalimantan Selatan. Dongeng itu berkisah tentang Pangeran Biawak. Oh, Pangeran Biawak. Sekarang klik pada Pangeran Biawak di dalam peta dongeng untuk mengetahui kisahnya. Mana Pangeran Biawak? Oke, warna hijau ya. Pangeran Biawak. Oke. Kalian baca lagi pelan-pelan. Oke, sudah. Ini dia Pangeran Biawak. Maaf, saya udah harus selesai istirahat, tapi saya lanjut. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kalian bisa jawab kalau kalian sudah baca. Oke, kita lanjut dan ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dan yang selanjutnya adalah buaya dan kerbau dari Sulawesi Selatan. Kita klik dulu buaya dan kerbau. Oke. Kalian baca dulu ya dari sini.
dulu. Oke, sudah. Dan ini kerbau. Oh, dan siapa ini? Kancil ya? Iya, kancil ya. Oke. Oke, kalau sudah dibaca, pasti kalian akan mendapatkan jawabannya dan jawab. Oke. Lanjut dan oke. Nah, kalian sudah membaca dongeng yang tersebar di desa. Jika diperhatikan ada kemiripan cerita dongeng-dongeng tersebut. Klik tab dongeng yang sama. Mana klik tab dongeng yang sama? Nah, ini klik tab dongeng yang sama. Lalu untuk mengetahui kesamaan dongeng-dongeng tersebut, oke, kita klik. Oh, ternyata masih banyak pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lagi. Oh, ini tadi si Semong ya, gergasi laut. Oke, kalian bisa lihat lagi dan masih banyak pertanyaan. Mungkin kalian bisa lanjutkan kalau sudah tahu jawabannya. Oke, kita nggak bisa lanjut karena kita harus selesaikan dulu semuanya. Nah, saya harapkan kalian bisa menjawab dan kasih tahu ya ke saya apa sih cerita terakhirnya itu, bagaimana kelanjutan dari membaca dongeng ini. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.